Mas, sampe joget derak ya mas. Joget derak. Setelah kemarin tuh berapa hari yang lalu ya, 1 mingguan yang lalu kayaknya, kalau enggak 5 harian yang lalu tuh dapat info ya kan, dapat info dari Amrik R25 atau R3 tuh akan luncur gitu kan, launching ya. Tapi kenyataannya tuh yang launching tuh R3 dulu di Amerika sana. Weh, banyak pembaharuan Pak di R25 kali ini atau R3. Ini kan ini yang launching R3 dulu, kita berpatokan di R3 aja. Tulisannya tuh ada buat 2025, tapi 2024 akhir ini udah launching. Ya nggak apa-apa, bagus, semakin cepat semakin bagus. R25 kali ini tuh unik Pak, facelift banget, new design, dari depan sampai belakang tuh baru semua. Ya R25 tuh aslinya tuh motor bagus Pak, dari V1, V2 tuh bagus juga, tapi kan selera orang masing-masing ya Pak. Aku jujur aja suka Pak sama R25 tuh, suka dari dulu kan, pengen gitu kan beli R25, pengennya R25 Pak. Kalau segi di CC 250 ya CC nanggung ini ya R25 pengennya, karena ya CC 250 tuh ya disebut moge bukan, tapi bongsor juga toh. 250 cc bongsor, tapi nggak bisa disebut moge karena cc nya kecil juga Pak, nanggung Pak. Apalagi nih ZX nih, apa ya, 250 suara doang. Nggak tahu ya, banyak orang tuh yang kayak ngehujat gitu sama nih ZX, tapi nggak apa-apa Pak, seru buat seru-seruan aja. Sekarang kayak orang Indo netizennya tuh jos kan, pokok apa di roasting produk luar masuk Indo gitu kan, mau perbaikin produknya post aja di TikTok ya, langsung kena hujat, roasting semuanya di komen kan, los bapak men. Balik ke topik aja dulu Pak, ini R25 tuh new, bener-bener new ya, facelift kayaknya ini. Aku dapat info dari websitenya juga, dari Kang Iwan Banaran juga, dari YouTube-nya, dari blognya juga. Di sini tertera tuh semua new model gitu kan, semuanya tuh baru, kecuali rangka, shock, sama mesinnya tuh kayaknya masih sama. Ini dari awang-awanganku masih sama kayaknya Pak mesinnya. Aku kan nggak tahu spesifikasi R3 di sana kayak gimana kan, dan nggak pernah nyoba juga Pak R3 Pak. R25 aja belum pernah gitu. Sekarang tuh R3 atau R25 sebutnya R25 aja ya Pak, belibet ya Pak. R3 ini nanggung ya. R25 ya, dari depan tuh udah beda Pak, dari headlampnya pun udah beda, dari batok depan beda atau sekarang tuh menganut kayak R series banget ya, kayak R15M. Saya R series sih semuanya kayaknya mau disamain deh. Ya nggak sama di R25 Pak. R25 tuh nggak dapat delta box loh, keren tuh. Masih pakai tralis loh dia, unik kok motor ini. Nggak tahu tuh yang ngeracik tuh mau ngapa ngono loh, bedain. Dari segi headlamp itu udah beda Pak, di depan di batoknya tuh berubah, bener-bener berubah ya toh. Terus
lampunya aja berubah pakai proji sekarang pak, LED satu doang di tengah kayak model R7 gitu kan, R7. Terus ada pinggir-pinggir ada alis-alisnya pak, alisnya double pak, tumpuk dia anjing. Menurutku mana enggak gimana ya, selera sih, tapi aku nggak begitu suka sama alisnya tuh pak. Alisnya unik ya, tumpuk loh pak, dua. Yang lain pada modelnya satu-satu, modelnya satu garis gitu. Dia beda sendiri, numpuk pak alis, gila. Projinya bagus, dilihat dari depan tuh bagus pak. Apalagi batoknya dilihat dari samping, beruncing pak, seneng aku lihatnya, suka banget. Tapi yang V2 tuh pak lebih minimalis lagi pak, kayak jenong gitu pak. Tapi untuk segi desain selera ya kembali ke kalian masing-masing, tapi aku masih menjorok ke V2 nya karena bisa disipitin gitu loh pak, headlampnya tuh, headlampnya bisa disipitin, di custom gitu kan, kelihatan sipit gitu, keren pak. Tapi kalau dari fungsi ya nggak tahu ya, berkurang kayaknya itu, buat malam kayaknya nggak enak. Tapi keren pak, yang V3 nih, wah jos gandospol lah ya, real. Ape-ape motornya R25 ini desainnya jos sih. Kalau dari CBR nya itu ya aku nggak minat sih pak sama CBR nya tuh. Dulu pernah mau beli, tapi kan dulu nggak ada opsi lain kan pak selain Ninja R25 yang V1 terus Alt itu Alt Ninja. Ini nggak ada lagi CBR, Alt Ninja, R25 doang. Yang terbagus dulu kan cuma CBR kan, sempat mau beli tapi nggak jadi, ditahan dulu, nggak boleh beli. Ini tuh headlamp tuh dilihat ke headlamp, batok R25 tuh dilihat dari segi dari kok R25 kali ini tuh dilihat dari depan samping tuh headlamp atau batoknya tuh keren pak, bener-bener keren, kayak aerodinamis banget itu pak. Dan turun ke bodi kanan kirinya, bodi cover samping kanan kiri itu juga berubah, bener-bener 100% berubah, real berubahnya bagus banget sumpah. Kita mau kemana ya? Kesini aja dah, kali-kali. Bodinya tuh berubah pak, ada winglet kecil banget di samping kanan kirinya tuh di bawah. Ya itu paling cuma aksesoris doang ya, nggak begitu berguna untuk aerodinamika saat kenceng gitu. Paling harus kenceng 150 ke atas baru kerasa itu. Kecil banget pak, kecil kecil mini. Dari desainnya tuh keren pak, shape-nya tuh lebih kelihatan, terus dia nutup loh pak, lebih padat, bener-bener nutup kan. Kerangka tralisnya hampir nggak kelihatan loh pak. Paling itu yuk ngomong cover ya pak, cover tralis doang karena nggak dapat delta box. Tapi nggak apa-apa, itu keren, bagus, aku suka. Tapi ya kembali lagi sama kalian gitu kan, semua itu selera pak, nggak bisa dipaksain. Ya suatu saat kalau udah launching, semoga aku juga bisa beliin buat adekku ya R25 terbaru ini, karena aku suka pak. Walaupun nggak begitu srek gitu kan sama headlampnya yang depan alisnya itu, tapi aku nggak apa-apa, los-los aja. Lama kelamaan juga suka sendiri ntar. Terus dia di dashboard ini, dashboard atau apa ya, di klem ini udah beda loh pak, triple klemnya. Itu sama atau enggak ya? Kemarin aku lihat tuh beda kayaknya pak. Dia posisi kuncinya di kanan pak, nyamain ke R series lainnya.
Kemudian ke atas kita ada perubahan ya di Yamaha R25 kali ini. Ada perubahan di apa ini namanya, speedometer. Speedonya udah berubah, beda banget sama yang R15 kali ini. Sama juga ya, berbeda sama R25 V2 yang kemarin. Sekarang ada fitur Y-Connect-nya yang bisa ngotak-atik apa mengetahui motornya itu servis kapan ngono ki. Kilometer terus ganti-ganti ngono kuwi kayak kaya ZX iki mungkin ya Pak, hampir sama kayak ZX ini. Karena ya kayak udah standarnya aja Pak sekarang 2024-25 tuh harus punya kayak gitu ngono loh. Ini macet ya Ben. Nyantai kita hari ini. Misi. Nah. Dan ada tambahan di sebelah kiri sini Pak, itu ada colokan USB Pak, ngecas Pak. Ya Allah, ini sport loh Pak. Tapi ya gimana lagi ya, mau bilang sport ya kayak sport touring kan. Dia tuh nggak nunduk banget Pak. Joknya aja 700 berapa ya, 80 mm kan ketinggiannya. Kalau ZX ini 785, kaca tipis banget, bener-bener tipis ya. Walaupun feelnya agak beda ya naikin ZX sama R25, tapi untuk rasanya kan Pak, lebih pendek ZX loh. Langsung napa. Kalau R25 tuh kayak harus wah dhuwur banget lah nyawangan. Pas waktu feel ngendarain yang V1 aja kayak tinggi lumayan gitu kan. Ya walaupun gak cincit tapi kayak ngerasa lebih tinggi gitu loh. Tapi kalau si ZX ini kayak ambles bluk. Langsung ambles. Nah, balik lagi ke R25 kali ini, mesinnya tuh kemungkinan sama ya Pak. Kemungkinan sama, nggak ada perubahan, cuma dia masuknya udah Euro 5. Kemudian ada assist and sleeper clutch-nya. Apalagi ya, mesin tuh nggak ada perubahan Pak. Ya Allah, kayak nanggung ya, mesin ora dirubah ki udah berapa tahun sendiri loh R25 tuh. Kok nggak dirubah-rubah tuh kenapa ngono loh. Kita ngopi aja sini Pak, ini buat nyuri enak Pak. Unik ya, perubahan R25 kali ini tuh dari segi bodinya berubah semua total. Kemudian dia punya USB buat ngecas HP kayak gini, ntar bisa dicas di sini atau. Kemudian bodi kanan kiri headlamp berubah, tambah yang belakang berubah juga. Sekarang ngikutin kakaknya yang R1 R1 itu. Sekarang model-modelnya ya kayak R15 gitu juga, sama satu manjang gitu, memanjang dia. Bukan segitiga lagi tapi memanjang dengan jok jaga berbeda. Mas, joknya juga udah berubah semua Pak. Bodi belakang tuh berubah full berubah kayak model-model R15 sekarang. Kemudian kaki-kaki di soknya kemungkinan sama Pak. Soknya tuh kelihatan sama persis, plek ketiplek. Sok belakang juga sama, swing armnya sama, model-model sama semua. Aneh Pak sekarang tuh. Yamaha tuh semakin kesini semakin ganti skin doang Pak. Ganti skin, ganti jadi legend ya. Semuanya tuh nggak ada perubahan di sektor kaki-kaki, mesin itu nggak ada perubahan, rangka juga nggak ada perubahan, semua los-losan, cuma diganti bodinya doang. Ngopi saya.
tinggal ngopi sih. Lah niatnya nyore Pak. Yes. Silah. Wah ini sore Pak, harus berhati-hati sama hewan-hewan terbang. Lanjut lagi di R25 kali ini. Dari segi batok depan udah berbeda, bodi kanan kiri udah berbeda. Yang sama itu cuma mesin, terus kaki-kaki semua sama. Oh ya, ada lagi yang berbeda Pak, itu dari segi sennya itu yang di depan udah berubah. Yang awalnya posisinya di bawah sini di tengah-tengah bodi, sekarang udah naik ke atas daerah apa ini namanya speedometer. Dia menjorok nongol ngono lho Pak, aneh kayak bentukannya rada-rada piye ngono kae. Spek-spek Eropa kan ngono kuwi Pak. Aslinya ya fan-fan aja nggak apa-apa gitu loh. Lagi pula ya orang Indonesia kalau punya motor setnya dilepas. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kemudian di bodi belakang juga ada berubah. Sekarang sama kayak R series yang lain, bener-bener plek ketiplek kan, dari R125 yang seri Eropa sampai ke R1 R1M atau R1M R1 biasa atau R1M tuh ya sama. Stop lampnya tuh sekarang memanjang. Wih, ngono kuwi. Yuk. Banyak kawan. Di sini aku kan lihat dari spesifikasinya Yamaha Amerika ya Pak. Dia itu R3 cc-nya masih sama di 321 cc, kompresinya di 11,2 banding 1. Ukuran seker ini 68 Pak. Terus dia kapasitas bensinnya ini rada unik Pak. Ning kene kan dia pakainya galon. Aslinya tuh 14 liter. Di sini 3,7 galon. Ngomong kono ki unik-unik kok. Berbeda dengan kita. Tingginya ki joke 780 mm, sama kayak ZTG ini hitungannya. Serem. Semua bodi-bodinya tuh bagus Pak, berubah, bener-bener berubah banget. Aku suka banget itu Pak, ya Allah. Cuma nggak suka di apa itu neng running apa running, ada itu loh, alisnya loh Pak. Lampu alisnya tuh tumpuk dua, double mata, separuh ya, unik kan. Segi perbandingan ya Pak, dari headlamp atau batoknya CBR R25 sama si Ninja 250 FI itu bagus semua sekarang Pak. Ya alhamdulillah ada perubahan di segmen 2 silinder kali ini. Mungkin kedepannya semoga aja ya Yamaha itu bikin versi 4 silindernya ataupun 3 silinder, penting cross plan Pak. Mau aku beli cross plan tuh. Kemungkinan ya kalau nggak ini tukar tambah gitu kan, ya nambah satu lagi. Keren Pak kalau cross plan. R series saja sekarang cross plan semua tuh, dari Yamaha R1, R7, yang enggak tuh 600 ke bawahnya tuh enggak. Ya apalagi R15 dia 1 silinder anjing. Sekarang juga udah keluar loh Pak, R9 Pak, R9 bayang no, R9 metu weh, ora elok tenan. Udah keluar loh Pak.
sekarang RR-nya Yamaha tuh udah banyak pak. Balik lagi pak ke R25, kok malah nyelamur gitu. Sekarang tuh ngelihat R25 yang terbaru, dilihat dari segi atas gitu kan, dari belakang sono ngeliatin kokpitnya tuh, wah keren tenan. Pas ngono loh pak bentukannya ini, nggak terlalu lebar kayak ZX ini kan. ZX tuh lebar loh pak, dia bener-bener lebar ini, kayak nganggo moge-moge kayak ya. Dari samping ketok keren, apalagi dari sisi nyamping ngono ya, nyamping depan samping, wah keren tenan ya bentuknya. Untuk variasi warna baru ada 3, warna biru, terus hitam, sama yang putih itu apa itu namanya lupa aku. Keren pak, yang putih ada campur-campur warna birunya gitu, ungu atau biru gitu. Untuk kalian yang mau beli ya tunggu aja, bentar lagi kemungkinan launching ya, tinggal tunggu beberapa bulan lagi. Nggak mungkin dia launching di 2025 tuh, nggak mungkin kayaknya, terlalu lama jedanya dari Amerika sono. Itu racikan anak bangsa loh pak. Kan R25 tuh dipercayakan ke Indonesia kan, untuk desain-desainnya, terus perakitannya, distribusinya dari Indonesia pak. Keren loh, bagus toh, wah mantap pak Indonesia pak. Untuk perbandingannya headlamp dari 3 pabrikan tuh selera juga sih, bagus pak, bentuk-bentukannya tuh bagus-bagus. Kalau yang Ninja 250 yang FA itu kayak ZX belakangnya, walaupun dia bukan keluarga ZX ya, tapi belakangnya sama, stop lightnya sama. Kalau CBR ya gitu-gitu aja dari dulu, cuma beda di apa itu daktilnya doang, agak ngeruncing. Sen dari R25 juga berubah pak, jadi LED kecil ya, bagus kok. Tapi percuma juga, spakbor belakang lepas. Udah itu tradisi anak-anak Indonesia itu kan, ngelepasin spakbor, lepas spion. Nah, kalau ada part-part yang nyeleneh aneh dikit gitu dilepas, sesuaiin sama selera kita ya. Racing ya, nek racing ora. Pokoknya ngedrak ngono. Dan ketok drak keren banter. Padahal mesinnya standar. Semoga aja aku bisa beli ya pak. Dan semoga juga Yamaha tuh ngeluarin yang seri 3 silinder, atau kalau enggak yang 4 silindernya sekalian, tapi cross plan dulu. Kan keren pak. 100% ganti ya aku. Lagi pula aku juga fanboy R25 ya, walaupun nggak punya motornya, tapi aku pengen dan suka. Apa ya, balik lagi ke R25 apa ya, kita tuh mau bahas apa lagi, soalnya perubahannya tuh cuma di body doang mbak. Body, stop lamp, terus speedometer, ada tambahan USB nya, lainnya tuh nggak ada pak. Kita pun belum tahu R25 kali ini tuh pakai standar Euro 5 atau enggak. Kalau iya pasti tenaga kemungkinan berkurang pak, yakin aku. Ya Allah, ya mau gimana lagi ya pak, Euro tuh, standar Euro tuh ketat banget ya. Ya nggak apa-apa, penting ada motornya dulu. Masalah kenceng atau enggak ya bisa dioprek lah, penting bodi ini bagus. Los dapat kawan baru no, touring semua. Wah lu arek kabeh ya Allah. Oh enak-enak, wong sugih kabeh, plat D, plat B. Touring ya kayak mereka, tapi nggak tahu mau kemana mereka. Perbandingan dari 3 pabrikan besar ini dari headlamp kayak gini wah, ya kan.
Terus dari stop lampnya seperti ini kan. Kemudian dari bodi samping kayak gini. Itu selera kalian sendiri-sendiri ya. Selera motor kalian kayak gimana ya, los-los aja pak. Pengennya itu ya beli, mampunya yang lain ya nggak apa-apa, sabar dulu. Kalau aku sendiri sih lebih ke KTM pak, KTM R25 gitu kan. Tapi bukan R25 yang V1 ya, itu aku nggak begitu suka. Terus dari triple clampnya tuh, dari 3 pabrikan aku paling suka tuh dari R25 sendiri ya. Kalau CBR kan biasa, R25 tuh keren pak, berlubang-lubang. Ya mungkin sekian dulu penjelasan singkat ya pak. Coba mau ngabarin sama kalian kalau R25 tuh mau launching bener. Yang launching pertama kali ya R3. Jadi gebrakan baru buat Yamaha ini. R25 ganti skin pak. Skinnya apa bahan saya? Semoga kalian juga minat untuk beli meminang R25 kali ini karena desain baru, rasa baru ya kan. Dari segi harga kemungkinan ya beda tipis ya, selisih 5 jutaan bisa mungkin. Kemungkinan selisih 5 juta, 8 juta. Mungkin juga bisa sampai 10 juta karena ada KS ABS nya pak, full ABS, full KS gitu kan. Selisih bisa 10 juta mungkin ya dari harga sekarang. Ya semoga aja nggak selisih jauh lah pak. Lawang Yamaha mainnya di harga-harga murah tuh pak. Tapi nggak selalu harga murah tuh jadi inceran pak. Contohnya R25 yang tahun-tahun lalu itu harganya lebih murah tapi malah nggak begitu laku. Tapi nggak apa-apa buat menu-menuhin segmen 250 ya pak. Ayo Yamaha ini mau dioprek nih motornya kayak R-Selawe ini. Dan ZT ini yang kancane pak. Honda juga itu nyantai-nyantai wae nggo CBR. Tapi CBR kan wah powernya gede pak. Dia nggo speed no? Jos weh, ngebalap-balapan wes sampai tenan ya. Kawasaki butuh ZX nggo ngalahin CBR 250. Yamaha butuh R3 buat ngalahin CBR juga. Gila toh. CBR tuh nggak ada otak pak, masalah. Antar ya Paul. Ya mungkin videonya sampai sini dulu. Semoga kalian dapat info sing apik ngono, sing positif, sing negatif mau diilangi wae. Semoga rezeki kalian lancar, disehatkan badannya, keluarganya. Semoga ya tambah berkah lah hidup kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, di-share video ini, di-share ya. Ben doroti nek R-Selawe iki anyar pak. Kon tuku sisan. Kudu tuku pak. R-Selawe apik saiki. Ya cukup sekian dan terima kasih. See you next, goodbye.